Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para ulama, para zuhama yang sangat saya muliakan, khusus para pejabat yang hadir pada malam hari ini, baik dari tingkat gubernur, bupati dan sebagainya, seluruh pengurus NU baik dari pusat sampai ranting. Ini mewakili Caimin ada di sana, Caimin di Jakarta diwakili oleh Gus Toha. Ketua Yayasan Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti, Ketua Yayasan Mukarram Bapak Kiai Haji Saifuddin Juhri, Ketua Dewan Pengasuh Al-Mukarram Bapak Kiai Jalaluddin Muslim, beserta putra putri cucu yang saya muliakan. Wabil khusus guru saya, cucu Rasulullah Habib Anis, mudah-mudahan kita diajak ke surga ya Habib ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan. Saya enggak ceramah karena saya ini santrinya almarhum almaghfurlah waliullah Mbah Lim. Saya diajak oleh Gus Dur untuk menimba ilmu dari Mbah Lim. Sebelum Gus Dur jadi ketua umum PBNU. Alhamdulillah saya diberikan ijazah yang tidak diberikan kepada orang lain. Termasuk sama Gus Juhri enggak dikasih. Tapi saya dikasih, alhamdulillah. Apa ijazahnya? Rahasia. Silakan nanti datang ke kamar saya kasih. Jadi saya murid lama, jadi kalau ke Jakarta selalu ikutin Mbah Lim. Kesimpulannya bahwa NU maju, ada sosok Mbah Hasyim Asy'ari sebagai pendiri. Yang kedua ada Gus Dur, pembaharu NU. Ada Mbah Lim, waliullah, guru spiritual NU dan bangsa. Tiga sosok inilah yang saya jadikan patokan perjuangan saya sampai sekarang. Pun semetan mawon nggih. Sampai jam berapa Gus? Lama saya bertemu dengan Mbah Lim dan Gus Dur. Saya mendampingi Gus Dur aja hampir 15 tahun. Dari rambut sampai kepala saya kenal banget itu Gus Dur. Dan sampai sekarang sebelum meninggal masih punya utang sama saya, belum bayar. Tapi sudah ikhlaskan sudah. Waktu meninggal Kiai saya masih punya utang. Mau mati mikirin utang. Satu yang paling prinsip, inilah tokoh NU, seorang waliullah yang pikirannya hampir sama dengan Gus Dur, intelektual tapi spiritual. Apa yang diucapkan oleh Mbah Lim selalu terwujud. Saya ingat waktu di Jogja itu, insya Allah ada, mana mungkin Gus Dur jadi ketua umum PBNU, sedangkan tentara Orde Baru siap akan menerkam Gus Dur. Saya saksinya Pak, akan lolos dari udang jarum kalau Gus Dur selamat. Kata Mbah Lim jadi selamat. Suka duka Gus Dur saya tahu persis. Karena saya dengan beliau lama. Termasuk patokannya adalah Mbah Lim. Saya tanya kenapa itu, tentang di Joglo ada kalimat apa tadi? Joglo
perdamaian umat manusia sedunia. Ditafsirkan oleh Gus Dur. Kiai, orang Jawa kan belum ngerti bahasa Arab. Makanya para waliullah dulu menggunakan pakai bahasa daerah. Kata Gus Dur, kalau Wahabi pertama kali datang ke Indonesia, saya yakin mayoritas di Indonesia Hindu Buddha. Karena banyak bakar kemenyan, syirik, kafir, musyrik, neraka. Syirik, kafir, musyrik, neraka. Didesain oleh Wali Songo, diantaranya cucu-cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi yang berasal dari Hadramaut, datang ke Nusantara, termasuk Habib Anis, ini cucu Rasulullah, dengan membawa Islam yang rahmatan lil. Itu yang dijoglo itu sebetulnya Qur'annya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Kemudian kedamaian dunia diciptakan wayang oleh Sunan Kalijogo. Ada Amarto, ada Astino. Padahal hadis Nabi itu. Ad-dunya bustanun tajayyanat bi khamsati. Dunia ini akan tenang, damai apabila 5 ini difungsikan. Yang pertama bi'ilmil ulama, ilmunya para ulama amalkan. Yang kedua bi'adlil umaro, pemimpin adil. Kata Nabi, hancurnya umat-umat sebelum aku karena tidak ada keadilan. Sampai kata Nabi, kalau seandainya putriku satu-satunya yang aku cintai Siti Fatimah mencuri, aku sendiri akan potong tangannya. Lihat Rasulullah. Kalau mawon Bu, tenang mawon, tenang nggih. Enggak usah pelotot-pelotot begitu nggih. Saya wedi. Yang ketiga, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ibadatul ubad, hamba-hamba masyarakat yang agamanya kuat selalu ibadah kepada Allah. Yang keempat, wa amanati tujjar, para pedagangnya jujur boten curang. Yang kelima, wa nasihatil muhtarifin, para karyawan pejabat boten korupsi. Nggih. Kalau hadis ini diamalkan, Indonesia mampu mendamaikan umat sedunia. Cuman kan pajak iblis, datanglah iblis membawa 5 bendera. Bendera hasud ditanamkan di samping para ulama. Sama-sama Islam, kafir mengkafirkan, syirik mensyirikan. Untung ada NU, alhamdulillah. Kalau nggak ada NU, nggak ada NKRI, nggak ada. Tunjukkan kepada saya selain NU, siapa yang pidato NARI P? Kecuali Mbah Leo. Jangan NKRI aja Kiai. Masih semu, artinya masih subhat. NKRI P hasilnya ya AMD itu. Pencerminan NKRI dan Pancasila apabila rakyatnya aman, Allahumma, rakyatnya makmur, Allahumma, rakyatnya juga apa tadi? Damai. Jangan yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Waktu kampanye, pilih aku menang sembako murah. Begitu jadi minyak goreng naik, bensin, cabai, bawang, susu naik turun. Kata ibu-ibu susu naik, kata bapak-bapak turun. Yang benar yang mana sih, Beb? Sampai jam pinten sih biasanya, Beb? Jam 1. Ini haul Islam apa sih di sini? Nanti barengan sama Habib ya. Kita duet nggih. Nggih.
Jadi kalau Indonesia akan mendamaikan umat sedunia, ikut konsep Nabi besar Muhammad. Yang pertama, ilmu ulama, ilmunya para ulama. Yang dihauli hari ini bukan sembarang orang. Ulama waliullah. Mautul alim, mautul alam. Wafatnya ulama kehancuran. Bupati meninggal gantinya gampang. Gubernur meninggal gantinya gampang. Presiden belum meninggal, ya mau ganti banyak, Bib. Kiai meninggal susah. Boro-boro nyari ganti kiai, Bib. Nyari imam musola susah sekarang. Main dorong-dorong. Imamnya sakit, dorong-dorong. Paksa orang tua ngimamin, belum pernah jadi imam, berani baca kuliah, enggak selesai. Wala ana wala antum wala antum wala ana. Wala ana wala antum wala antum wala ana. Kata mahum lakum bah lakum. Lakum dinukum waladhdallin. Kata mahum amin maning kiai. Wah. Ya enggak biasa. Rokat kedua baca surat paling pendek, Bib. Inna atoina keger maning, Bib. Inna atoina akal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar inna. Kata mamam inna lillahi bah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf, ini guyonan dari Gus Dur ya. Saya berani kalau udah meninggal dia. Al-ulama warasatul. Ada 3 wasiat Nabi. Kalau umat Islam pengen maju, Indonesia pengen menjadi perdamaian umat manusia yang pertama Quran amalkan, hadis amalkan. Quran hadis tidak bisa diamalkan apabila satu tidak dilaksanakan. Al-ulama warasatul. Kita kenal haram halal karena ulama. Kita kenal haram ikhlas karena ulama. Kalau tidak ada ulama, mautul alim, mautul alam. Bapaknya orang alim, kehancuran alam. Saya sering ngobrol sama kawan-kawan menteri, sering ngomong sama presiden, wakil presiden, sering ngobrol. Reformasi mental, yes, NU mendukung 1000%. Tapi mana biaya untuk agama? Untuk tol triliunan, gedung triliunan, mana untuk ketuhanan yang Maha Esa mana? Mana? Pancasila 5, enggak mungkin 4 sila di bawah akan benar kalau ketuhanannya diabaikan. Khianat terhadap pendiri republik. Lagunya saja bangunlah, jiwanya bangunlah. Coba kalau kita nyanyi, bangunlah, badannya bangunlah, jiwanya Banser ngamuk. Ini kan mantan komandan Banser. Hebat Banser itu, kelemahannya cuma 2. Yang pertama, enggak tahan lapar. Yang kedua, takut istri. Udah itu aja, udah Mas. Enggak usah banyak ngomong, ini mantan komandan nih. Biar keren begini, orang tahan ngeri. Makanya saya kasih duluan ya suruh makan. Terus. Hanya NU didirikan oleh Mbah Syekh Masyari dan kawan-kawan berdasarkan petunjuk dari Abu Khalil Bengkalan melalui kiasan kotak, tasbih, tongkat. Kotak bikin organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Tasbih paham ahli sunnah wal, tongkat NKRI. NU nggak bisa lepas dari NKRI Pancasila, nggak bisa. Tapi kan selama ini nggak pernah dapat apa-apa. Presiden digaji, wakil presiden digaji, gubernur bupati digaji. Kapan pemerintah mikirin gaji Habib Anis? Jawab. Untung ada Muludan, untung ada Haol.
Kalau nggak ada hal itu bensin kiai dari mana coba? Sabar. Jujur kita jujur. Kalau genting kita diminta, tapi tak kalah enak. Udah diam jangan yang ngomong udah. Itulah NU bikin proyek sendiri karena anggaran tidak ada. Kita bikin muludan, haul, tahlil, Isra Mi'raj, nuzul Quran. Itu yang pertama proyek Nahdlatul Ulama. Untuk menegakkan ahli sunnah wal jamaah, mengkokohkan NKRI-P. Bayangkan Pak, tanpa itu. Makanya ke NU nggak ada yang kurus, habis Anies aja gemuk. Seminggu tahlil, nggak ada yang meninggal lagi, doa lagi. Ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan tetangga pondok yang tua mati, tahlil lagi. Banyak proyeknya NU banyak. Kalau ayamnya banyak, doanya panjang, begitu ya Beb ya. Rekatnya kecil, pendekin begitu. Nggak usah ketawa, udah kita sama-sama. Bukan heran kalau sekarang NU mempertahankan RI wajib harga mati dari dulu, bukan sekarang aja. Mestinya NU pikirin, amin. Ini pesantren yang bagus-bagus, rumah sakit yang bagus-bagus. Sekarang dunia aja menghargai pesantren NU, lembaga pendidikan yang bisa memberikan karakter dunia bagus. Akhirat masuk surga, kata UNESCO. Mereka meneliti 2 tahun di Indonesia, pesantren adalah model pesantren di Indonesia karena mengandung 4 unsur: learning to be, learning to head, learning to get. Ini ibu-ibu ngertes apa buat tadi? Nggak ada NU, nggak ada pesantren, nggak begini Indonesia. Makanya kata Gus Dur wasiatnya, partai boleh bubar, tapi NU jangan sampai bubar. Sebab kalau NU bubar, yang pertama demo orang-orang di kuburan yang sudah mati. Kok nggak ada Yasin lagi kan? Katanya NU-nya bubar, begitu ada awas. Sampun Gus ya. Luar biasa. Jadi ulama dulu, sekarang mana pemerintah daerah, mana anggaran untuk pesantren, untuk agama. Bangun dulu jiwanya, bangun dulu ya. Saya kan nangis, ada oknum anggota DPR RI Pancasila nggak hafal. Gantian dasmu, gantian dasmu. Oknum DPR RI Pancasila nggak hafal, sama aja gelar kiai nggak bisa baca Quran, setan itu saudara. Mana kiai-kiai anu nggak nangis, mana bisa menjabarkan Pancasila pe? Wong Pancasila ne mawon boten hafal, apalagi lagu Indonesia. Mana ada selain NU habis Maulid Nabi Indonesia Raya? Ayo jawab, kurang apa kepada NU? Kami tidak mau diadaktirikan lagi sekarang. Maaf saya lagi ini. Memang kalau wali ngomongnya ngaco begini. Dalam suatu dialog internasional, kenapa sih Indonesia aman? Luar negeri, Timur Tengah, tadi udah Habib Anies. Luar negeri itu terutama Timur Tengah, pemerintahan punya, tentara punya, polisi punya, politisi punya, suku banyak. Tapi kelemahannya tidak punya ormas seperti NU dan Muhammadiyah. Kalau di Indonesia, pemerintah punya, polisi punya, tentara punya, suku banyak, tapi punya NU, punya Muhammadiyah. Suku mana saja kalau ngaku NU harus taat aturan. Di sini hebatnya Indonesia. Makanya kemarin saya ketemu teman-teman kita, saya Pak Dinsan sekelas sama saya. Jadi kalau Muhammadiyah sekarang dengan NU jangan dipikirkan masalah hilafiyah, masalah kunut tahlil, enggak laku sekarang.
Sekarang apa bedanya NU dengan Muhammadiyah? NU merokok, Muhammadiyah tidak merokok. Udah gitu aja sekarang. Jangan ngomong kudu tahlil, nggak mau dia. So, kalau NU ada dalilnya al-ududu wajibun ba'dal makan. Makanya waktu rokok mau ditutup kata Gus Dur, iris leher saya kalau pemerintah berani nutup rokok. Berapa triliun pajak dari rokok. Apalagi orang NU, yang nanam orang NU tembakonya, yang kerja. Nanti orang ngerokok tuh, saya kan di MUI banyak banget yang jenggot 3 tuh, haram mulu. Kata saya ngerokok tuh ada gunanya. Apa gunanya? Yang pertama pemberani. Berani apa Kiai? Berani minta. Cuma punya korek, mana rokok, begitu. Gak punya malu, orang 2 sen. Yang kedua orang ngerokok tuh rumahnya susah kemasukan maling. Kenapa? Watuk terus. Jam loro maling loro, watuk, wow, masya Allah, kurung turu, padahal watuk. Yang ketiga, kalau pengen awet muda, perbanyak merokok. Dijamin gak tua-tua. Kata begitu. Kok bisa Kiai? Lah bisa, orang sebelum tua udah mati. Begitu caranya. Kata orang NU, yang ngerokok mati, yang gak ngerokok juga mati. Begitu katanya. Mending ngerokok, udah ngerasain mati, ngerokok. Begitu katanya Mas. Lah NU dilawan. Sebab apa kata saya? Orang NU ngerokok, ahli wirid, ahli torikot. Betul-betul. Semua Qadiriyah, Naksabaniyah, Tijaniyah, jam 1 nih. Allah. Rongewu capek kan dengan roh. Muhammadiyah kapan wiride kap? Kalau sudah torikotan, kok udah masa jam loro istirahat bengong ya orang Makanya waktu saya ketua pembangunan gedung PBNU, Kiai datang. Kiai, ini lubang rokok mana? Kok AC semua? Saya gedein lubang rokok. Pokoknya tiap lantai rokok saya gedein. Kiai, ini ngerokok. Ya. Pokoknya saya nggak mau kalau nggak ada tempat rokok begitu. Jadi nggak bisa. Dalilnya ya itu al-ududu wajibun ba'dal makan. Rawahu Gus Dur. Sampai jam berapa sih Bib? Ya Allah, benar. Rokok. Jadi mana ormas hebat? Makanya kayak NU Muhammadiyah kompak udah. Nggak mau lagi ributnya. Karena 2 bemper ormas ini. Saya katakan dalam seminar-seminar, Mbah Hasyim Asy'ari dulu berat mendirikan NU karena melawan Wahabi yang ada di Saudi. Pengurus NU sekarang lebih berat karena Wahabi sudah ada di Indonesia. Harus dipikirkan ini. Dan sudah masuk kampung-kampung, masuk perumahan-perumahan elit, masuk kantor-kantor yang semua menyebar fitnah. Pidatonya cuma 4. Bid'ah, syirik, kafir, neraka. Bid'ah, syirik, nggak pernah ngajak ke surga, nggak pernah. Allah, ciri-cirinya jenggot telu, celana ngatung. Terus saya ini balim, jangan macam-macam. Terus nggih. Jadi kalau Indonesia pengen menjadi contoh perdamaian umat manusia, yang pertama ikuti konsep ulama karena al ulama warasatul. Tolong itu catat. Bahkan kata Nabi, ulama ummati ka anbiya ibani Israil. Ulama-ulama umatku sama dengan para nabi Bani Israel.
Asu anjing cinta ulama masuk surga. Anjingnya Ashabul Kahfi. Hitmir cinta dengan ulama, berjuang dengan ulama. Susah dengan ulama, mati diajak masuk surga. Najis mugolado. Apalagi gitu. Hadirnya hall malam ini karena kecintaan kepada Mbah Lim dan roh beliau hadir. Hadir kata Allah, waliullah, orang yang jihad bisa bilang enggak mati, hidup, baru diberikan rezeki oleh Allah. Hadirnya ini karena cinta kepada seorang waliullah Mbah Lim. Dan Mbah Lim tahu, kata Gus Dur Kiai, orang hidup itu kayak nonton TV. Orang yang di TV nggak ngelihat kita, tapi kita ngelihat yang ada di TV. Orang yang meninggal dunia tahu kelak-beluk kita, tapi kita nggak bisa ngelihat orang yang mati. Kalau manusia bisa ngelihat orang yang mati, kata Nabi, tidak ada yang durhaka. Mbah Lim hadir malam ini, menyaksikan kita. Cinta ulama, anjing cinta ulama, masuk surga apalagi kita. Makanya saya sampai akhir hayat dan wasiat kepada anak keturunan saya, sampai akhir hayat, NU jangan ditinggal. Mantu harus NU. Walaupun kaya bukan NU, tendang. Kenapa? Gak mau, kenapa? Nanti saya mati nggak dibacakin tahlil, rugi bener ya Masya Allah. So ayo pemerintah kita deketin NU. Apa yang kurang? Apa yang nggak ada sih di NU? Sampun Gus, sampun, mau turun nggak usah minum, udah mau turun. Sampun. Nanti habis ini Habib Ani saya makan baru tidur, saya begitu. Anak-anak saya nih ngikutin Abah Anis di Tarim, Hatul Maut semua dari sana, termasuk saya dari kecil. Makanya saya kalau nggak diizinkan duduk nih oleh anak cucu Rasulullah, saya kata, dahar kering, jam 1. Oh, Habib Anis, tuh, ulama nggih. Oleh Gus Dur namanya juga. Lihat Sunan Kalijogo Kiai menciptakan wayang, ada Astino, ada Amarto. Apa tuh Gus artinya Gus? Bi ilmil ulama itu cerminan dari Yudhistira. Yudhistira ya? Bi adil umaro Bimo. Bisa hotel agnia diwakili Arjuna. Ibadatul ubad nakulo. Wa nasihatil muhtarifin sedewo. Itulah qawamud dunya bi khamsati asya, Kiai. Cuman kalau diterangkan oleh Sunan Kalijogo kepada orang Jawa, orang ngerti. Saya tanya Gus, kenapa wali kan 9 Gus? Jawa Timur 5. Kenapa Gus? Orang Jawa Timur yang geblok-geblok, yang benar-benar gitu. Kalau Jawa Tengah telu, orang sedem. Jawa Barat cukup 1, kakek saya, Gunung Jati. Segeblek-gebleknya orang Jawa Barat ngaji bisa. Kalau orang Jawa Timur enggak bisa. Ini kata Gus Dur, ayo berani ngelawan Gus Dur sana. Seperti Cirebon. Bahasa Arab diindonesiakan, parjukna jadi parujakan. Fa'anjaina jadi panjunan. Fakalabna jadi pekaliban. Itu kata Wahabi bid'ah. Setan banget bid'ah terus. Bid'ah terus. Datanglah Wali Songo, orang-orang Hindu biasa kalau ibadah ada apa namanya itu kemenyan ya. Ya. Keyakinan dia kan kalau tidak ada asap maka doa tidak diterima oleh Sang Hyang Widi. Dirubah oleh Wali Songo tetap, kemenyan tetap, betul-betul. Niatnya apa? Kata Nabi kalau banyak orang harus perlu wangi-wangian karena keteknya mampu. Gitu Nabi. Tapi niatnya bukan untuk supaya diterima Sang Hyang Widi, tapi untuk
kewangian lingkungan. Kata Wahabi, bid'ah. Makanya NU program yang pertama melestarikan kearifan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan syariah. Ini kata Wahabi Habib Anis bid'ah neraka. Kapan Nabi mukul-mukul gendang? Ayo jawab. Gong saja kan dua, kata Gus Dur. Gunggung, gergunggung, yang agung kudu angger, yang agung harus angger, gunggung, ger. Tapi kata Gus kelakar, kalau istri muda begitu Kiai, kalau yang muda mah sering gunggung, gunggung, sama yang tua baru ger seminggu, gitu katanya. Harus tanya Gus Dur sono. Itu kan gunggung, gunggung, ger, gunggung, gunggung, ger, kang agung kudu angger, kudu agung kudu angger, gunggung, pak 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 pak. Itu semua kan ada artinya. Kata Wahabi bid'ah, Nabi nggak pernah mukul begitu, setan banget. Itu Rasulullah disuruh ke neraka, bayangin Nabi Banis. Saya kalau lagi ngelih begini nih ngomong, namanya ceramah di wali, jadi penceramah juga wali, ngaco nggak apa-apa. Lu nggak percaya, awas, gue bangunin Bali bener-bener. Deketin ulama. Artinya apa? Ketuhanan yang maha. Itu persatuan Indonesia Kerajaan yang dipimpin oleh hikmah dan status keadilan sosial. Itu baru benar. Kalau orang Indonesia percaya kepada la ilaha. Itu. Ini mah disumpah demi Allah pakai Quran. Tidak akan korupsi demi Allah. Nanti kan di kuburan ditanya, wa ma imamuka, imamu apa? Quran. Diamalkan enggak? Enggak. Kata mungkar, hajar kiri. Yes, apa tuh langsung. Quran dijadikan sumpah pakai demi Allah. Makanya kemarin dalam rapat tapi rahasia ya, ada ulama sepuh dari Banten. Peristiwa Ahok itu ada hikmahnya. Yang pertama, orang Islam kan nggak pernah baca Quran. Al-Maidah 51. Begitu Ahok menghina, semua pada buka, mana Al-Maidah, mana Al-Maidah. Yang dibaca cuma Yasin Tabarok. Al-Maidah mana? Jangan cengir tetap bokik ya. Sebetulnya menghina Quran tuh umat Islam. Di rumah ada Al-Quran. Kapan dibaca? Ayo jawab. Bu. Jujur nggih, jawab nggih. Seringan nonton sinetron apa seringan ngelihat Quran? Ayo jawab. Bukan jujur, suaminya kawin lagi. Allahumma. Bagaimana bapak-bapak setuju? Ibu-ibu? Jujur, seringan lihat sinetron apa seringan lihat Quran? Ayo. Jujur. Mbah Lim rawuh. Husuan nonton sinetron apa husuan baca Quran? Ayo jawab. Umur sudah 60 tahun, sholat kul melulu. Nggak pernah naik. Duhur kul asar kul. Begitu maghrib kata malaikat paling kulhu lagi. Padahal kata Nabi, siapa umatku pengen ketemu Allah, sholat. Pengen ngobrol sama Allah, baca Quran. Kurang apa coba? Kita ngobrol dengan bupati asyik, ngobrol dengan presiden asyik. Betul apa betul? Ngobrol dengan yang menciptakan presiden enggak mau. Ketemu bupati kita gembira, ketemu gubernur gembira, ketemu Allah yang menciptakan bupati males-males. Ketemu bupati pakainya bagus. Ketemu Allah ya Allah.
kaos oblong. Allah diajak tinju. Setan. Istighfar. Kalau Mbah Lim lain, Horikul ada. Kalau ketemu saya, apa kampanye bagus? Coba semaunya aja, namanya wali. Pengen sugih kata Mbah Lim, gak usah banyak-banyak. Pokoknya habis sholat dikir Allahul Kafi terus baca. Betul-betul. Subhanallah ni'mal wakil, la haula, udah itu aja. Contohnya aku, nggak punya duit, bisa bikin rumah, anaknya jadi-jadi karena Allahul Kafi. Ini baru-baru Allahul Kafi. Assalamualaikum. Wah, ini ada dunia kebalik. Gitu katanya, Mas. Ulama deketin. Gak ya? Yang kedua, kalau Indonesia pengen mengatur manusia dunia, yang kedua bi'adlil umara, para pemimpin adil. Kata Nabi, nanti di akhirat ada 7 golongan. Orang lain bingung, dia nyebrang Siratal Mustaqim karbal atib, seperti kilat yang menyambar. Siapa itu? Al-imamun. Selesai. Yang benar-benar, yang salah-salah. Allahumma kata Mbah Lim, kalau adilan selesai, AMD beres. Walaupun pemerintah kita tidak baik, kata beliau nih, kalau rakyat aman, Allahumma makmur, Allahumma damai, udah. Walau pemerintah brengsek, rakyat aman kok. Kenapa rakyat ribut? Wetenge ngelih. Ini dulu. Yang ketiga, masyarakat yang ibadah. Allahumma insyaallah ibadah ibu, bu, terutama ibu-ibu nggih, lihat kata Habib Anis, tantangan sangat besar dalam menghadapi globalisasi. Peranan ibu sangat penting untuk melestarikan Islam ahli sunnah wal. Dulu Rasulullah itu mengangkat wanita karena punya tugas mulia, mendidik anak. Makanya Rasulullah ditanya, ya Rasul, siapa sih orang yang harus saya muliakan? Ibumu. Ibu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu. Ibu 3, bapak. Ibu 3, bapak. Ibu 3, bapak. Bapak 1, ibu. Bagaimana bapak-bapak, setuju? Ibu-ibu? Maksudnya bukan bapak 1, ibu 3, bukan, itu hadis palsu. Maksudnya 75% pendidikan anak tergantung ibu. Sumbangsih mendidik anak dari bapak hanya 20%. Suami nggak benar, punya anak 5, asal ibunya solihah, rumah tangga tenang. Sebaliknya anak 5, suaminya alim, istrinya rusak, hancur. Makanya biasanya rumah tangga meninggal duluan, suami dulu. Allahumma. Beb, bagaimana hukumnya nyumpain suami mati, Beb? Bu, sallu ala Nabi Muhammad. Teman saya satu kampus meneliti hadis ini, Beb. Kenapa serumah tangga yang meninggal umumnya suami dulu, jarang istrinya? Ternyata 2 hasilnya, Beb. 1 jelek, 1 bagus. Ini yang jelek nih, jangan ditiru. Kenapa suami meninggal duluan? Karena enek punya istri cerewet. Begitu yang pertama itu. Suami sudah tua, melotot, mata duitan, setruk, benar-benar. Makanya ibu-ibu, bu, kalau bosan punya suami, pengen membunuh suami, gampang. Yang pertama, belikan sate kambing 30, kasih durian 2, langsung pelototin, langsung setruk. Dan insya Allah ibu langsung ke neraka, tidak ditanya lagi. Allahumma.
Ini yang bener nih, nggih. Kenapa rumah tangga suami meninggal duluan, ibunya belakangan? Sebab kalau suami meninggal, ibu hidup, insya Allah anak terurus. Allahumma. Punya anak 5, bapaknya meninggal, ibunya urip, terurus bodan. Terus mana contohnya? Tuh ayam. Ayam. Enggak ada papanya, urip ayam. Pernah nggak ayam jago lihat nyari makan untuk anaknya? Enggak. Urip. Sekarang anak 5, bapaknya urip, ibunya mati. Hancur, apalagi kawin lagi, anak orang keurus nggih. Saya punya teman kiai meninggal istrinya. Nikah lagi jam 2 telepon, kiai kalau istri baru mantap. Begitu aja Mas. Nah sekarang yang ngajar agama kasih mesti ibu. Sekarang ibu nggak bisa. Alhamdulillah ada pesantren. Alhamdulillah. Silakan bapaknya cari nafkah, ibunya ngurus serta, anaknya titipan pesantren. Al Muttaqin Pancasila Sakti. Kata Wahab ini, Pancasila Sakti, bid'ah, musyrik, begitu. Yang sakti cuma la ilaha. Yang percaya kepada Pancasila Sakti, musyrik. PBNU ini, Bib. Ayo, sekarang ormas mana yang ngomong Pancasila Sakti? Habib Bahlil? Musyrik. Gak ada yang sakti kecuali la ilaha illallah. Titipan ke sini. Allahumma. Kata Gus Johri tadi ngomong alhamdulillah, kiai santri berkah. Alhamdulillah. Madrasah berkah. Alhamdulillah. Kok hebat Gus? Karena masuk pesantren Al Muttaqin Pancasila Sakti, kata Gus Johri nih, tidak dimintain biaya. Jadi yang masuk pesantren sini tidak dimintain biaya. Yang masuk pesantren sini, yang masuk. Begitu anaknya diterima, Allahumma, ini kata Gus Dur ya, itu anaknya tidak dimintain uang anaknya. Bapaknya tetap boki bapaknya. Ya, konsekuensi punya anak ya harus biayai. Nah kalau nggak punya uang jangan bikin anak. Makanya kalau bikin anak tanya dulu, mas gimana ini? Ada nggak uangnya? Nggak ada. Ya udah jangan jadi, gencet di pintu begitu. Pesantren. Nggih. Nikmat punya pesantren ya Allah. Kau tahu waktu di rumah kapan sholat berjamaah? Begitu masuk pesantren Al Muttaqin Pancasila Sakti, 5 waktu berjamaah. Maghrib sampai isya ngaji. Kalau di rumah, bahkan tanya dulu Gus, gimana? Aduh, untung ada NU, alhamdulillah. Pejabat lagi tidur, semua lagi tidur, kiai bangun. Bahkan sekarang NU kan punya santri hampir 27 juta seluruh Indonesia. Ngedoanya kayak Mbalim tadi. Barik lana fi auladina, barik lana fi rizkina, barik lana fi baladina Indonesia. Mbalim tuh ngomong Indonesia, Indonesia. Kan ngomongnya kayak Nabi Musa, Indonesia. Kita aja santrinya belum bisa kayak Mbah. Itu perjuangannya. Karena Bahlim ikhlas, Gus Dur ikhlas, Mbah Hasim ikhlas. NU akan menguasai dunia apabila semua ada keikhlasan. Insya Allah beres. Gus Dur jadi presiden bukan keinginan Gus Dur. Awas, saya saksinya. Karena darurat. Kalau enggak Gus Dur waktu itu, bagaimana jadinya Indonesia?
Kata Gus Dur, sini hebatnya kiai buta aja jadi presiden begitu. Yang melotot banyak, dia begitu. Ingat, Gus Dur tidak punya niat untuk jadi presiden. Saya saksi. Emergency. Begitu diturun kata Gus, ya nggak apa-apa, orang Indonesia sudah aman. Secara fisik pantasan saya jadi presiden. Saya kalau ngomong Gus, mendingan saya jadi presiden. Kalau saya jadi presiden, ikut Rasulullah. Yang pertama, derajat wanita ditaikkan. Allahumma, terutama janda-janda, jangan ada yang nganggur. Gitu, Gus Dur ketawa. Caranya bagaimana Kiai? Bapak-bapak yang uangnya banyak wajib nikah lagi. Begitu artinya. Yang nggak setuju saya hukum 5 tahun. Begitu ada. Makanya nggak jadi presiden. Begitu kata Gus Dur. Nah, waktu itu nggak ada Gus Dur, nggak ada Mbah Lim. Semua ucapan Mbah Lim persis kayak Gus Dur. Saya sering protes, Gus ngomong apa sih? Udah diam aja, tungguin 3 hari. Mbah Lim juga begitu. Tunggu nanti 5 hari, ayo. Sama itu sama. Punya intelektual kedekatan kepada Allah yang sama. Apa omongan Gus Dur dan Mbah Lim yang tidak terlaksana? Terakhir, insya Allah NU tetap akan menjadikan Islam yang rahmatan lil. Saya kalau datang ke Jakarta, datang ke daerah NU Islam Nusantara apa sih Islam Nusantara apa sih? Kata saya Islam Nusantara itu NU, kepolisian dan tentara. Udah begitu aja, udah dah. Udah gitu aja udah. Jadi kalau NU, polisi, tentara kompak, yes gitu. Beres udah. Habis nerangin orang awam kan bidah nggak ada Islam Nusantara. Wah bidah melulu. Jadi kalau saya ditanya apa itu NU program Islam Nusantara? Islam artinya Islam Nahdlatul Ulama, kepolisian, tentara. Kalau ini kompak beres. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.